Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Pak Ranto menyusul di belakangku dengan menampakkan wajah tak suka aku selamat. Tapi tunggu dulu, di mana aku sekarang? Ini bukan seperti hutan di belakang pemakaman desa. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling area kebun sawit tempatku berdiri saat ini. Namun nihil, aku tak mengenali tempat ini. Tapi tempat ini terasa familiar. Atau sebenarnya aku mengenali tempat ini, namun tak dapat mengingatnya. Jadi, kita tadi berada dalam sumur? Tanya Pak Ranto. Kualihkan pandanganku pada tempat kami keluar tadi. Ya, benar. Itu adalah sebuah sumur yang terdapat di tengah kebun kelapa sawit. Sedang apa kalian di dalam sana? Tanya Pak Mujito menuntut penjelasan. Kami dari ruang rahasia di bawah sana. Pak Ranto membersihkan bajunya yang terdapat lumut di beberapa bagian. Mendengar ucapan Pak Ranto, wajah Pak Mujito berubah terkejut dengan mata melotot. Apa kau menemukan sesuatu di bawah sana? Tanya Pak Mujito dengan suara rendah, namun syarat akan ancaman. Ada apa denganmu, Mujito? Kau nampak marah. Pak Ranto mengernyitkan kening, heran dengan tingkah Pak Mujito. Jawab saja pertanyaanku. Pak Mujito berteriak sambil menarik kerah baju Pak Ranto. Jika iya mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Pak Ranto melepas kasar tangan Pak Mujito di kerah bajunya. Apa kau ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di bawah sana? Lanjut Pak Ranto bertanya. Kau... Ucap Pak Mujito tertahan karena kedatangan seseorang. Mujito, saya nyariin kamu di rumahmu. Ternyata kamu ada di sini. Ujar orang tersebut melangkah mendekat ke arah kami. Pak Hasan, sedang apa dia di sini? Loh, ada kalian juga. Sedang apa di sini? Tanyanya ketika sudah berada di samping Pak Mujito. Aku teringat kembali pada ucapan Imtinan yang mengatakan bahwa mereka bertiga dan juga Bapak Imtinan adalah sahabat. Ini nampak seperti sebuah reuni mendadak. Namun, ada yang aneh pada Pak Ranto. Ketika kedatangan Pak Hasan, wajahnya berubah tegang dan seperti orang ketakutan. Ada apa dengannya? Saya mau pulang, ujar Pak Ranto tiba-tiba, lalu melangkah pergi. Tunggu. Lantas aku bagaimana? Gegasku kejar langkah Pak Ranto. Jika ia bersiap seperti ini, berarti ia tahu berada di mana aku sekarang. Saya pamit dulu Pak Mujito, Pak Hasan. Mari. Pamitku pada mereka berdua. Ngapain kamu ngikutin saya? Tanya Pak Ranto ketika aku berhasil menyamai langkahnya. Mau balas dendam Pak. Bapak tidak lupa kan? Ucapku berbohong. Cih, jauh-jauh sana. Ia nampak tak suka dengan keberadaanku. Kalau boleh tahu, berada di mana kita sekarang? Tanyaku. Kebun sawit Pak Gede. Setauku, Pak Gede itu tinggal di desa sebelah, Desa Marano. Apa kebun sawitnya ini juga berada di desa yang sama? Apa kita sekarang sedang berada di Desa Marano, Pak? Tanyaku. Ya, jawabnya. Itu berarti lorong tadi tembus sampai ke desa ini. Sejauh itu? Tanyaku. Aku sama sekali tak mendapat respon apapun dari Pak Ranto. Kualihkan pandanganku ke arah Pak Ranto tadi berjalan. Rupanya ia telah menjauh dariku. Ia sedang menelepon seseorang. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Pak Ranto kembali.
Kami pun melangkah kembali dengan tujuan keluar dari kebun ini. Jemputan saya sudah ada, dan saya tidak mau berbaik hati menumpangi kamu. Lagi pula tidak bagus berbonceng 3 di atas motor. Ucapnya ketika keluar dari kebun sawit menuju jalan utama desa. Orang tua ini selain angkuh, dia juga pelit ternyata. Harusnya ku biarkan saja dia mati kehabisan napas di bawah sana. Ayo, dengan saya saja pulangnya. Saya tahu kamu tidak tahu jalan. Pak Hasan tiba-tiba sudah berada di sampingku. Terima kasih sebelumnya, Pak, ujarku sungkan. Ayo, motor saya sebelah sana. Pak Hasan menuntunku ke arah motor yang terparkir di samping kebun sawit. Lalu Pak Mujito bagaimana, Pak? Tanyaku. Rumahnya dekat dari sini, dia bisa berjalan. Ayo lekas naik, perintahnya. Sepanjang perjalanan hanya keheningan yang menemani perjalanan kami. Aku atau Pak Hasan tak ada yang berniat membuka obrolan. Sangat berbeda jika aku bersama Pak Ranto. Ya, walau tiap dia mengeluarkan suara terasa sangat menyebalkan. Tiba-tiba motor yang kutumpangi ini berhenti di sebuah rumah yang dilengkapi pura di sampingnya. Ah, pemilik rumah ini pasti orang Bali. Kita singgah di sini dulu, Mas. Saya ada sedikit keperluan dengan pemilik rumah. Pak Hasan turun dari motor. Iya, Pak, ujarku singkat. Kami berjalan bersisiran. Dari dalam rumah, nampak seorang bapak keluar menyambut kami. Pak Hasan, ada apa gerangan datang ke sini? Ujarnya. Mas Rohiman kan? Yang kontrak kebun sawit saya. Ada apa, Pak? Tanyanya padaku. Apakah orang di hadapanku saat ini adalah Pak Gede? Anu Pak. Aku bingung hendak menjawab apa. Tak mungkin kukatakan bahwa aku dikunci oleh anaknya di dalam sumur. Kami sedang jalan-jalan saja, Pak, ujar Pak Hasan menyelamatkanku. Oh, ayo masuk. Saya pikir Pak Rohiman kemari hendak melihat kebun sawit yang Bapak kontrak kemarin, ujar Pak Gede lagi. Aku menggaruk tengkuku yang sebenarnya tidak gatal. Aku bingung hendak kutat apa. Kebun sawit yang tadi itu adalah kebun sawit yang Mas Rohiman kontrak pada Pak Gede. Jelas Pak Hasan seakan mengerti kebingunganku. Jadi, kebun sawit yang terdapat sumur tadi adalah kebun sawit yang kukontrak. Ada apa ini? Tanya Pak Gede ikut bingung. Mas Rohiman ini mengalami semacam lupa ingatan, Pak. Dia tidak ingat bahwa dia telah mengontrak kebun sawit Bapak. Jelas Pak Hasan lagi. Kok bisa? Entahlah, coba tanyakan langsung pada orangnya. Oh iya, Wira ada, ucap Pak Hasan. Pandanganku seketika teralis pada Pak Hasan ketika ia menyebutkan nama Wira. Apa Pak Hasan juga mengenal Wira? Apa Pak Hasan juga mengetahui perihal ruangan rahasia tersebut? Ada, langsung masuk saja ke kamarnya. Seharian ini dianya berdiam diri di dalam kamar, ujar Pak Gede. Mas Rohiman, tunggu sebentar di sini ya. Saya mau bicara dengan anak Pak Gede dulu, ucap Pak Hasan berlalu memasuki kamar Wira. Jika Wira seharian ini berada di rumah, lalu siapa yang aku dan Pak Ranto lihat memasuki ruang rahasia tadi? Tak mungkin hantu kan? Bahkan Laras pun melihatnya lewat depan rumah. Sejujurnya aku penasaran dengan apa yang ingin bicarakan Pak Hasan bersama Wira. Apa ada hubungannya dengan ruangan rahasia yang terdapat foto gadis tersebut? Diminum kopinya Pak Rohiman, ucap istri Pak Gede menyuguhkan 3 gelas kopi di atas meja. Iya, terima kasih Bu, ucapku. Saya tidak tahu kalau Pak Rohiman ini ternyata akrab dengan Pak Hasan, ujar Pak Gede. Tadi kebetulan ketemu di jalan sana, Pak, jadi sekalian pulangnya bareng, ujarku dan dibalas anggukan olehnya.
Maaf sebelumnya Pak, saya dengar dari anak Bapak sakit. Kalau boleh tahu, sakit apa Pak? Tanyaku mulai menelisik. Dokter bilang anak saya tidak sakit apa-apa, hanya saja anak saya disarankan ke psikolog. Jawabnya. Lalu, Bapak sudah membawa anak Bapak? Tanyaku lagi. Tidak, untuk apa? Anak saya tidak gila. Ujarnya. Setelah kematian pacarnya, memang dia seperti tidak terkontrol. Tapi 3 hari kemudian, dia sudah diobati sama Pak Hasan dan Pak Mujito. Syukurlah sekarang dia sudah baik-baik saja, walau sering mengurung diri di kamar. Jelasnya lagi. Yang mengobati Pak Hasan dan Pak Mujito? Tanyaku. Iya, dia dibawa ke desa sebelah untuk pengobatan. Dibawa ke rumah Pak Hasan. Hanya saja yang membuat saya aneh, kok saya sebagai orang tuanya tidak boleh melihat langsung cara mengobati anak saya. Tapi tidak masalah, anak saya sekarang sudah sembuh. Ujarnya lagi. Aku yang mendengar tuturan Pak Gede terus berpikir, pengobatan apa yang dilakukan Pak Mujito dan Pak Hasan? Pengobatan yang seharusnya membutuhkan bantuan psikolog, malah sembuh begitu saja di tangan orang awam akan hal medis. Setelah beberapa menit berkendara bersama Pak Hasan, akhirnya kami sampai di desa tempat kami tinggal. Saat keluar dari sumur tersebut, ternyata hari sudah sore. Pak, kalau boleh tahu, Pak Mujito itu ada urusan apa datang ke kebun sawit yang tadi? Tanyaku. Lah, kok Mas Roiman tanya saya? Yo saya ndak tahu. Lawang saya sajak nyariin dia dan ketemunya di situ. Jawab Pak Hasan. Iya juga ya Pak, ujarku sadar. Oh iya, maaf sebelumnya Mas Roiman. Tapi kalau boleh tahu apa tujuan Imtinan datang ke rumah Mas Hasan tadi? Tanyanya masih terus fokus ke arah jalan. Oh itu, cuma kasih lihat bibit jagung. Ucapku setengah berbohong. Oh, tak kirain Imtinan itu nuduh saya yang enda-enda. Pak Hasan terkekeh. Nuduh gimana Pak? Kok bisa Bapak berpikiran begitu? Ucapku heran. Keluarga saya dan keluarga Imtinan lagi cekcok Mas, sudah lama. Ujarnya. Cekcok gimana Pak? Tanyaku ingin tahu. Panjang ceritanya Mas. Intinya saya dituduh menumbalkan bapaknya Imtinan untuk mendapatkan semua harta saya sekarang. Ucapan Pak Hasan tentu membuatku terkejut. Jadi, yang benar yang mana? Pak Hasan atau Imtinan? Rasanya kepala aku akan segera pecah dengan semua teka-teki di desa ini. Itu Pak. Sebenarnya memang Imtinan bercerita seperti itu pada saya setelah selesai menunjukkan foto bibit jagung. Aku memilih jujur untuk bisa menilai dari 2 sisi. Sudah saya duga. Nggak usah dipercaya Mas. Tapi terserah Mas Roman aja sih. Harta yang saya punya sekarang itu loh, saya dapat dari jerih payah keringat sendiri. Ucapnya. Mas, sebenarnya saya bilang orang terdekat yang mempunyai niat buruk pada bapak itu ya Imtinan itu. Lanjutnya. Nah, fakta macam apa lagi ini? Atau ini hanya fitnah Pak Hasan pada Imtinan? Mengapa seperti itu Pak? Tanyaku masih tak yakin. Dia nyari tumbal Mas, dan tumbal yang paling cocok itu ya cuman emas. Ujarnya. Selama tinggal di desa ini, Mas Roiman pernah lihat gak dia dekat dengan warga lain? Nggak Pak, saya nggak pernah lihat. Selama ini dia cuma sering dengan saya. Jawabku. Nah, itu dia. Karena di desa ini hanya Mas yang nggak tahu fakta mengenai dia dan keluarganya. Istilahnya, Mas itu sasaran empuk. Tapi, Imtinan jadiin saya tumbal untuk Allah apa Pak? Dia mau hidup abadi
mewarisi ilmu kekal abadi bapaknya. Aku masih tak yakin imtinan zat itu menjadikan aku tumbal demi kepuasan dirinya. Selama ini ia begitu baik padaku. Maka dari itu, saya datang untuk memperingati Mas Roiman. Takutnya nanti kayak warga sebelumnya. Ucap Pak Hasan menggantung. Warga sebelumnya kenapa, Pak? Tanyaku. Mas, kalau Mas Roiman perhatikan, desa ini sama sekali tak memiliki warga yang sudah tua atau sudah rapuh. Yang paling tua di desa ini, ya paling hanya seumuran saya dan Mujito. Jelasnya, aku memang sama sekali belum pernah melihat ada warga desa ini yang sudah tua. Warga paling tua yang kutemui kebanyakan hanya yang berusia 50-an, seumuran dengan Pak Mujito. Beberapa tahun silam, warga yang seharusnya masih hidup dan menua di desa ini sudah bapaknya imtinan jadikan tumbal, termasuk orang tua saya. Sepertinya kepalaku bukan sajanya pecah, mungkin menghilang. Imtinan mengatakan bahwa bapaknya dijadikan tumbal oleh Pak Hasan. Tapi sekarang Pak Hasan mengatakan bahwa orang tuanya dijadikan tumbal oleh orang tua imtinan. Tapi kenapa harus saya? Tanyaku lagi masih belum terima. Seperti yang saya bilang tadi, karena di desa ini hanya Mas Roiman yang tak tahu fakta tentang dia. Dia harus mendekati tumbalnya agar bisa menuruni ilmu bapaknya, Thohir. Jelasnya. Tapi itu seperti tidak masuk akal, Pak. Masih banyak orang lain yang tidak tahu. Mungkin karena Mas punya sesuatu yang istimewa. Jawabnya. Maksud Pak Hasan? Mas, semua peristiwa selama seminggu awal Mas pindah di desa ini sama sekali tidak Mas ingat, bukan? Tanyanya dan kubalas sanggukan. Nah, setahu saya, selama seminggu awal kepindahan Mas ke sini itu, Mas sangat dekat dengan imtinan. Dia bahkan sering mengunjungi kediaman Mas. Apa Mas tidak curiga mengapa bisa lupa ingatan setelah dekat dengan dia? Tanyanya lagi. Sebenarnya ucapan Pak Hasan masih bisa diterima akal sehatku. Namun, hati kecilku mengatakan hal sebaliknya. Mas Roiman! Teriakan Laras memanggilku terdengar sangat dekat. Mas! Laras menepuk bahuku. Loh, Dek? Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Loh, aku sudah berada di halaman rumah. Sejak kapan? Seingatku aku masih di atas motor dalam perjalanan pulang. Mas iki kenapa toh? Kok melamun dijadikan hobi sih, Mas? Sudah maghrib loh ini. Ujar Laras menarikku masuk ke dalam rumah. Dek, Pak Hasan mana? Tanyaku. Aku tadi bersama Pak Hasan. Tidak mungkin ia menghilang dalam sekali kedipan mata. Pak Hasan sopo sih, Mas? Kamu tuh melamun sendirian di depan rumah. Gila kamu ya? Ucap Laras. Aku makin khawatir sama kewarasan kamu, Mas. Apa ndak sebaiknya kita ke psikiater saja, Mas? Lanjutnya. Ngawur kamu, Dek. Sudah, Mas mau masuk, mau mandi. Ujarku mendahului langkahnya masuk ke dalam rumah. Mas, motormu mana? Tanyanya. Aku menepuk jida. Motorku tertinggal di pemakaman umum desa. Ketinggalan di depan pemakaman desa, Dek. Jawabku. Lah, kok iso? Gara-gara ngikutin anak Pak Gede itu sampai tembus ke desa sebelah dengan berjalan kaki. Ujarku sedikit dongkol, mengingat bahwa anak tersebut mengurungku dan Pak Ranto di dalam sana. Hah? Jauh loh itu, Mas. Terus kamu pulangnya naik apa? Nggak mungkin dong jalan kaki kan, Mas? Tanyanya berundung. Makanya tadi Mas nanyain Pak Hasan yang antar Mas ke sini loh, Pak Hasan itu. Ujarku. Tapi aku beneran gak lihat Pak Hasan tadi, Mas. Mungkin
Mas yang tak sadar sudah diturunkan terlebih dahulu sama Pak Hasan, Dek. Tuturku. Bisa jadi, Mas. Mas kan lebih ngelamun, ucap Laras. Terus gimana ceritanya, Mas? Bisa tembus sampai desa sebelah terus ninggalin motor lagi? Lanjutnya lagi. Sebentar, Mas ceritain. Mas mau mandi dulu, gerah, ucapku. Iya Mas, sana mandi. Kamu kotor banget Mas, sampai baju kamu penuh lumut gitu. Kayak baru keluar dari sumur aja, ucap Lara sembari menuju ke arah bajuku yang terdapat bekas lumutnya. Masmu ini memang baru keluar dari dalam sumur deh, andai kamu tahu. Kembali kulangkahkan kaki kamar mandi dalam rumah. Ketika akan masuk ke dalam kamar mandi, atensiku teralih pada kulkas, tepat di samping pintu kamar mandi. Aku menyimpan handphone yang kutemui di atas sana. Tapi, kemana benda itu sekarang? Dek, kamu pindahin HP yang Mas taruh di atas kulkas ya? Teriakku pada Laras, yang sedang duduk di depan TV. Udah Mas, HP apa toh? Aku ndak pernah lihat ada handphone di atas kulkas, jawab Laras. Lalu, kemana handphone tersebut? Mengapa raib tiba-tiba? Segayung demi segayung air, ku guyur ke seluruh tubuh. Air yang mengalir dan membasahi seluruh tubuh terasa begitu menyejukkan. Tiba-tiba aku teringat pada Pak Hasan yang tadi pagi menumpang toilet di rumahku. Kemudian teringat ucapan Imtinan yang mengingatkan bahwa barang yang Pak Hasan bawa ada pasangannya dan diletakkan di tempat tersembunyi di rumah ini. Apa jangan-jangan Pak Hasan menyembunyikan pasangan dari barang itu di sekitar kamar mandi ini? Setiap sudut kamar mandi yang kecil ini kususuri, mulai dari bawah loyang, tempat penyimpanan sabun, hingga paku-paku tempat mengandung handuk pun kususuri. Namun nihil, tak sama sekali kutemui barang aneh tersebut. Atau jangan-jangan Pak Hasan meletakkannya di sekitar pintu kamar. Mas, itu kakinya dilap dulu, lantai jadi licin ini, protes Laras ketika aku berlari dengan kondisi tubuh dipenuhi sisa-sisa air mandi, belum kering sempurna. Mas buru-buru dek, ucapku berlalu. Namun, belum sampai kaki ini di lantai kamar, tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar benda yang pecah. Aku berlari kembali ke arah dapur. Dek, apa yang jatuh? Tanyaku bersitatap dengan Laras. Nggak tahu mas, aku dari tadi belum masuk ke kamar mandi, jawab Laras heran. Sana lihat mas, tita Laras. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi untuk mengetahui benda apa yang terjatuh. Aduh, keluhku ketika tak sengaja menginjak pecahan. Kenapa mas? Laras menghampiriku. Kok cerminnya bisa pecah mas? Tanyanya. Aku juga heran, mengapa cermin kecil berbingkai plastik itu bisa jatuh. Padahal sewaktu aku mandi cermin itu tak menunjukkan akan terjatuh. Masih keluar kamar mandi buru-buru banget. Gini jadinya, omel Laras berjongkok hendak membersihkan pecahan kaca. Lah, kok mas yang salah? Ujarku. Kalau lantaran mas, harusnya cerminnya jatuh sewaktu mas buka atau tutup pintu ketika keluar dari dalam. Cerminnya loh jatuh nanti mas sudah di dalam dek, ujarku lagi. Iya ya mas, terus kenapa bisa jatuh dong? Laras menatapku. Mungkin pakunya copot dek, ujarku mengalihkan pandangan pada paku cermin di belakang pintu. Aku dan Laras kembali saling tatap ketika melihat paku tersebut masih tertancap kokoh di sana. Mas, kok iso? Laras menatap takut ke arahku. Udah, ndak usah diraukan. Ayo, lekas bersihkan dan kita makan malam. Mas mau ganti baju dulu, ujarku.
Di saat kaki ini ingin pergi meninggalkan Laras yang sedang membersihkan pecahan kaca tersebut, kakiku kembali terpaku ketika mata ini melihat sesuatu yang berbeda di bawah pecahan cermin yang paling besar. "Dek, itu apa?" Tunjukku ke arah pecahan paling besar. "Apa? Yang mana, Mas?" tanya Laras balik. "Itu loh, di balik pecahan paling besar," jelasku. Laras kemudian mengangkat pecahan tersebut. Yang di bawahnya terdapat lipatan kain dengan dua sisi, berwarna berbeda, hitam dan putih, berukuran kecil dengan jahitan memenuhi sisi kain. Apa ini? Benda aneh yang impinan maksudkah? "Ini apa, Mas?" Laras menyerahkan kain itu padaku. "Entah, Dik, mungkin pasangan dari benda yang dibawa Pak Hasan," ujarku. "Kau bisa di sini? Kamu ingat dak waktu Pak Hasan numpang kamar mandi?" tanyaku. "Walah, sudah ku bilang sama kamu, Mas, perasaanku tuh ndak enak sama Pak Hasan itu," ujarnya mengingat ucapannya sendiri saat itu. "Kamu malah bilang gak baik kalau berprasangka buruk sama orang," lanjutnya lagi mengungkit. "Iya, Mas minta maaf. Ini Mas yang simpan. Mas ganti baju dulu ya," ujarku. "Loh, kenapa ndak langsung dibakar saja, Mas? Itu barang ndak baik loh." "Barang ini kalau dibakar malam gini apa ndak apa-apa? Sebaiknya kita beritahu intinan dulu. Sebaiknya bagaimana? Siapa tahu masih ada yang harus dibaca-baca sebelum bakar barang ini," jelasku menghentikan langkah. "Mantra maksud kamu, Mas?" "Ya, semacam itulah," ujarku. "Ya wes, terserah kamu, Mas. Aku masak dulu." Apa iya aku harus memberitahu intinan beral ini? Aku jadi tidak terlalu mempercayainya ketika mendengar cerita dari Pak Hasan sore tadi. "Mas, itu motor kamu apa ndak akan dimaling nanti?" Laras bertanya dari arah dapur. Ku tepuk jidatku. Aku sampai lupa belum mengambil motor itu. Aku akan menelepon intinan dan meminta tolong untuk mengantarku ke pemakaman. "Dek, nomor intinan ada ndak ya di kontak HP?" tanyaku pada Laras sambil memakai pakaian. "Kayaknya sih ada, Mas. Coba cek di handphone kamu aja," jawab Laras dari arah dapur. "Handphone Mas di mana, Dik?" tanyaku lagi. "Lah, kamu yang punya handphone kok nanya ke aku sih, Mas?" omel Laras. "Aku kan seharian ini ndak pegang handphone, Dek. Kali aja kamu lihat." Ku cari di dalam lemari, namun tak ku jumpai. "Ndak tahu aku, Mas," ucap Laras. Ku cari lagi benda pipi tersebut di bawah ranjang. Aku menemukannya, namun mengapa bisa di dalam sana dan sangat sulit diraih. Kulurkan tanganku sedalam mungkin agar bisa meraih benda pipi itu, tapi tak kunjung dapat. Kolong ranjang yang kecil menyulitkan aku masuk ke bawah sana. "Dek, di mana sapu?" tanyaku pada Laras yang sedang memasak makan malam. "Di balik pintu dapur itu," tunjuknya ke arah pintu penghubung dapur dan ruang nonton. Kembali ku coba untuk meraih handphoneku menggunakan genggam sapu dan dapat. Tapi tunggu, ini bukan handphone punyaku. Ini handphone yang kutemui tempo hari. Mengapa ada di bawah kolong ranjang? Mungkin sudah saatnya aku mencari tahu pemilik handphone ini. Sejauh ini mengapa belum ada laporan kehilangan ponsel di desa ini? Ketika menyalakan handphone, mataku disuguhkan foto selfie gadis, anak Pak Hasan. Berarti ini adalah gawe milik gadis. Tapi, mengapa bisa terletak di jalan? Kubuka aplikasi pesan di gawe ini. Ada nama Wira di sana. Berarti benar, ia pacaran bersama Wira. Kemudian ada beberapa nama teman-temannya dan namaku. Mengapa ada namaku di sini? Dengan nama kontak Mas Rawiman. "Mas, intinan datang," ujar Laras dari pintu kamar.
lekas kusembunyikan gawai ini. Aku tak ingin Laras menduga yang tidak-tidak tentangku. Nanti saja aku telusuri lagi isi handphone ini. Iya, kamu buatin kopi, Dek. Titaku kemudian berjalan menuju ruang tamu. Loh, Nan, baru aku mau nelpon. Kamu sudah di sini aja? Ujarku duduk di kursi sebelahnya. Tepat di kursi depanku, duduk seorang bapak yang tidak ku ketahui itu siapa. Pak, kuanggukan kepala guna menyapanya. Saya Udin, Pak Judin, penjaga sekaligus yang bersihkan pemakaman desa. Ujarnya memperkenalkan diri. Saya Roiman, Pak. Ada apa ya? Ujarku bertanya perihal kedatangannya bersama Imtinan. Iki Mas, nganterin motor Mas Roiman. Ujar Pak Judin. Maaf Mas, kalau boleh tahu Mas Roiman pulangnya lewat mana ya? Tanyanya. Maksudnya bagaimana Pak? Aku bingung dengan pertanyaan Pak Judin. Siang tadi Mas Roiman masuk ke hutan yang belakangan pemakaman kan? Iya Pak. Nah, itu Mas Roiman pulangnya lewat mana? Tak tungguin kok udah muncul-muncul. Tahu-taunya sudah ada di sini. Ujarnya. Oh, itu saya... Aku bingung hendak menjawab apa. Tak mungkin ku katakan lewat bawah tanah kan? Saya muter lewat jalan lain Pak, sahutku akhirnya. Oh alah, masih ini kok aneh-aneh aja. Motor ditinggalin, malah ambil jalan muter, jalan kaki pula. Ucapnya terkekeh. Iya, kamu kok ada-ada aja sih Man? Untung motormu itu dijagain sama Pak Judin ini. Kalau tidak, lenyap sudah motor itu Man. Sahut Imtinan menyeruput kopi yang telah Laras sajikan. Terima kasih Pak Judin sudah jagain motor saya. Saya jadi tidak enak sama Bapak. Tuturku. Dah apa Mas, sekalian saya jagain pemakaman juga. Sama bersih-bersih sedikit. Setelah beberapa menit ngobrol ngalor ngidul, mereka pun pamit dengan Imtinan yang memboncengi Pak Judin untuk diantar ke kediaman Pak Judin. Rasa kantukku pun sudah tak bisa ditahan lagi. Lekas ku kunci pintu dan menuju tempat tidur. Loh, Dek, belum tidur? Kulihat Laras tengah duduk di ranjang dengan tatapan tajam mengarah ke lemari. Tempatku menyembunyikan handphone tersebut. Apa dia sudah mengetahui perihal handphone tersebut? Dek, Mas bisa jelasin perihal hand? Ucapanku terhenti ketika mendengar suara dari arah pintu kamar. Mas, kamu ngomong sama siapa? Laras. Kualihkan lagi pandanganku ke arah ranjang. Tidak ada. Laras tidak sedang duduk di ranjang. Lalu, siapa yang tadi gua ajak ngobrol? Mas, kamu lihat tentu lagi? Tanya Laras berbaring di ranjang. Tidak. Bohongku. Kamu dari mana? Aku hendak mengalihkan pembicaraan. Dari kamar mandi, Mas. Jawabnya. Oh iya, gimana? Sudah kamu bilang ke Imtinan? Apa katanya, Mas? Lanjutnya lagi. Belum, Dek. Loh, kok belum, Mas? Kamu mau dipengaruhi benda itu terus? Tutur Laras. Siapa tahu aja ingatan Mas bisa pulih setelah benda itu dibakar, Mas. Tuturnya lagi. Itu Mas gak enak masa ngomong yang begitu di depan Pak Judin. Ujarku berbohong. Aku memutuskan untuk memberitahu Imtinan perihal temuan kami tadi. Biarlah aku sendiri yang mencari tahu mau diapakan benda itu. Aku tak mau Laras tahu perihal kecurigaanku pada orang itu, Pak Hasan dan Imtinan. Ia sudah pusing memikirkan sembako yang terus naik. Aku tak ingin lagi menambah beban pikirannya dengan masalah ini. Sudah, ayo tidur. Sudah larut, Dek. Ujarku.
Kami pun tidur di malam yang sunyi, melupakan sejenak perihal ruang rahasia di hutan belakang pemakaman itu, terbuai dalam mimpi. Pagi ini desa digembarkan lagi oleh ulah orang yang sama, Pak Hasan. Dia benar-benar merealisasikan ucapannya yang akan memanggil polisi. Para warga desa kembali berkerumun oleh ulah orang yang sama. Mas, ayo cepetan. Nggak sabar aku pengen lihat ruang rahasia itu. Ujar Laras tak sabaran sembari menarik tanganku. Iya sabar, mas pakai sendal dulu. Ku pasang sandal dengan merek Swalu ke kakiku. Sepanjang jalan dengan berkendara motor, Laras terus mengoceh perihal ruang rahasia yang saat ini sedang dikerumuni warga kampung. Nggak nyangka loh mas aku, di desa seperti ini ada ruang rahasia gitu. Ujarnya. Apa jangan-jangan itu tempat persembunyiannya para penjajah ya mas? Lanjutnya lagi. Mas, bawa motornya cepat sedikit. Ditanya tak sabaran. Iya deh, iya. Ku naikkan sedikit kecepatan motor ini. Dek, kamu ingat dah waktu mas bilang bahwa mas jalan kaki sampai desa sebelah? Tanyaku. Ingat, kenapa mas? Mas lewat ruang rahasia itu bareng Pak Ranto. Jawabku. Lah, kok Pak Ranto? Bukankah kemarin mas diantar Pak Hasan? Laras bingung. Oh, mas ketemu Pak Hasan di kampung sebelah, terus numpang ke desa ini. Jelasku. Pak Rantonya gimana? Dia ada yang jemput. Motor kami telah sampai di arah pemakaman desa. Beberapa warga nampak berjalan tergesa menuju area hutan belakang pemakaman. Turun dek, mas parkir motor di bawah pohon itu dulu. Kamu jalan duluan saja. Kutundur motor menuju pohon besar di samping jalan. Nggak mas, kita kesananya sama-sama aja. Malas aku ketemu ibu-ibu bermulut nyinyir. Takut khilaf aku mas. Tuturnya. Khilaf apanya? Tanyaku bingung. Khilaf pukul bibir ibunya. Jawab Laras terkekeh. Ada-ada aja kamu. Ayo jalan. Ku genggam tangannya. Lalu kami berjalan beriringan menuju hutan tersebut. Kami melangkah perlahan, takut salah pijak, malah memijak kuburan di sini. Area baru jadi tempat masuk ruang tersebut. Telah dikelilingi oleh garis polisi. Para Ranto nampak sedang berbicara dengan beberapa polisi tepat di samping garis polisi tersebut. Mas, itu tempat masuknya? Tanya Laras berbisik di telingaku. Iya dek, jawabku ikut berbisik. Tapi kok cuman seperti batu besar biasa aja mas? Tanyanya lagi. Masa sih selama ini tidak ada yang nyadar kalau itu pintu masuk mas? Lanjutnya bertanya. Hutannya jarang dimasuki warga dek. Jadi pada ndak tahu sama keberadaan batu itu. Mungkin ada beberapa warga yang lewat tapi ndak curiga ke batu itu. Jawabku. Lah terus kenapa mas bisa tahu tempat itu? Bareng Pak Ranto lagi. Wira yang menuntun mas dan Pak Ranto ke dalam sana. Tuturku. Lah itu berarti Wira sudah lama tahu tentang ruang rahasia itu dong mas. Sepertinya begitu. Perbincanganku dengan Laras terhenti ketika salah satu anggota polisi keluar dari dalam sana hendak melapor pada atasannya. Pak, kami sudah menemukannya. Lapor polisi tersebut. Kemudian beberapa polisi terlihat keluar dari dalam sana sembari membawa kantung mayat. Warga yang berkumpul pun heboh dibuatnya. Semua berkerumun di batas garis polisi. Melihat siapa gerangan seseorang yang berada di balik kantung mayat tersebut. Aku dan Laras pun tak turut maju ke depan untuk melihat kantung jenazah itu. Mungkinkah itu tengkorak yang aku dan Pak Ranto tak sengaja kutemui? Tapi mengapa kantungnya terlihat berat? Harusnya kalau hanya tengkorak takkan seberat itu. Jenazah diduga diformalin pak, ucap polisi tadi. Pak Ranto menghampiri kantong mayat tersebut. Silahkan dilihat pak,
Apa benar ini anak bapak? Tanya polisi yang kuduga berpangkat tinggi. Kantung mayat pun dibuka dan semua orang bisa melihat jelas wajah yang ada di dalam sana. Gadis. Anakku, gadis anakku. Tutur Paranto shock. Warga yang melihat pun tak kalah kaget melihat sosok gadis yang berada di sana. Bisik-bisik mulai terdengar dari mulut mereka. Ya ampun, itu gadis hilang di kuburannya ternyata ada di dalam batu. Ucap seorang warga yang tak ku ketahui siapa. Ya, jangan-jangan ini ada kaitannya sama si warga baru itu. Semenjak ada dia, rasanya desa kita semakin tidak tentram. Timpal yang lainnya. Laras yang berada di sisiku nampak geram mendengar ucapan mereka. Sudah dek, ndak usah diladenin. Nanti juga mulutnya capek sendiri. Tuturku pada Laras. Kantong jenazah kembali ditutup. Mungkin akan diotopsi sesuai dengan kemauan ayahnya lalu. Namun, ketika mayat akan dibawa, tiba-tiba datang seseorang pemuda sembari berteriak tidak jelas. Jangan, tidak, jangan, turunkan dia, turunkan. Serunya berteriak pada polisi yang membawa kantung mayat. Pemuda tersebut adalah Wira Sudiasa. Ia nampak maju hendak merebut kantung jenazah tersebut. Beberapa polisi pun tak kalah sigap dan menahan Wira. Lepaskan aku, jangan bawa istriku, jangan. Ia terus meronta melakukan perlawanan. Istri. Gadis adalah Sri Wira. Jangan-jangan dia sudah mengambil gadis dari kuburannya dan mengawetkan jasad gadis. Paranto tiba-tiba menerjang Wira dengan pukulan bertubi-tubi. Beberapa polisi bahkan nampak kewalahan menahan tubuh Paranto yang diliputi emosi. Anak kurang ajar, anak anjing, anak bajingan. Seluruh umpatan Paranto utarakan pada sosok kecil yang berada di bawah kendalinya. Pukulan Paranto kali ini tepat terkena bibir hingga membuat bibir Wira pecah mengeluarkan darah segar. Ini benar-benar lebih parah dibanding ketika Pak Ranto dulu memukulku. Berhenti kamu! Teriak seorang wanita tiba-tiba dari arah masuk hutan. Ia berlari menghampiri Pak Ranto yang sedang memukul tubuh Wira. Hingga tiba-tiba tendangan ibu tadi tepat mengenai pelipis Pak Ranto hingga membuatnya terpental beberapa meter dari tubuh Wira. Beberapa polisi yang tadi menahan tubuh Pak Ranto pun dibuat takjub oleh kekuatan ibu tersebut. Mereka saja yang 3 orang masih tak sanggup mengangkat tubuh Pak Ranto. Namun, hanya sekali tendangan dari ibu itu, tubuh Pak Ranto langsung terpental. Mungkin ini yang dinamakan the power of emak. Wira anakku, kamu tidak apa nak? Ibu tadi membantu Wira berdiri. Wajah Wira sudah benar-benar dipenuhi lebam. Hidung dan bibir mengeluarkan darah. Sementara pipi dan mata lebam. Aku dan warga meringis, ngeri melihat wajah Wira. Bu, mereka mau mengambil istriku, Bu. Wira menunjuk ke arah polisi. Apa maksudmu, nak? Ayo pulang, ayo. Di sini tak baik untukmu. Ibunya menarik tangan Wira. Aku mau pulang jika istriku juga ikut bersama aku. Tutur Wira menolak ajakan ibunya. Gadis sudah mati, Wira. Teriak ibu tadi terhadap anaknya. Nampaknya ibu itu belum menyadari situasi yang ada. Dia belum melihat kantung mayat yang dibawa polisi. Dia hanya terfokus pada sang buah hati. Tidak, Bu. Tidak. Wira pun berteriak tak kalah lantang. Dia masih hidup. Dia akan menua bersama aku. Lanjutnya masih dengan intonasi suara yang sama. Mungkin ini yang namanya perpaduan dibutakan cinta dan cinta sampai mati. Benar-benar tipe lelaki setia. Wira melepaskan cengkeraman ibunya di tangan, kemudian berjalan ke arah kantung mayat. Tapi belum sempat ia meraih kantung mayat, tangannya sudah dicekal terlebih dahulu oleh Paranto. Jangan kau sakiti lagi anakku, ucap tegas ibu Wira.
Kau tak lihat kelakuan anakmu yang bejat ini? Tanya Paranto pada Ibu Wira. Dia mengawetkan tubuh anakku, teriak lantang Paranto sambil menatap marah pada Wira. Tidak mungkin. Wiraku adalah anak yang baik. Dia tidak akan berbuat hal seperti itu hanya karena cinta, ucap Ibu Wira. Kenapa kau tak tanya sendiri pada anakmu? Tutur Paranto. Wira, nak, itu tidak benar kan? Ibu tadi mengambil alih tubuh Wira. Dicengkeramnya kedua bau Wira sembari menatap dalam pada anaknya, berharap semua ucapan Paranto tak benar. Bu, aku sangat mencintai gadis, Bu. Dia sedang mengandung anak kami, Bu. Ucapan Wira sontak saja membuatku dan para warga terkejut. Jadi, gadis meninggal dalam keadaan sedang hamil. Kembali terdengar bisik-bisik para warga. Begitulah jika tinggal di desa. Maka kau harus siapkan telinga dengan kekebalan yang ekstra. Walah, dasar anak gendeng. Sudah tahu beda agama masih mengamili, cibir seorang ibu. Yang perempuan juga salah, kegatelan. Untunglah sudah mati, jadi desa kita tak kena sial, tambah ibu lainnya. Sementara warga yang lain hanya diam menyimak dan mengamati, seakan mengamini ucapan dua ibu tadi. Sementara Paranto yang mendengar rakuan Wira menjadi murka kembali. Kurang ajar, teriak Paranto. Paranto melayangkan tendangan ke perut Wira, sementara sang ibu yang kurang gesit menyadari situasi. Hanya bisa terpekik melihat anaknya kembali diserang oleh orang yang sama. Kali ini polisi nampak lebih sigap. Mereka menahan tubuh Paranto yang akan kembali memukul Wira. Lepas, saya bunuh kamu, anak gila, Paranto berteriak, berusaha memberontak. Sudah, cukup. Suara tegas sang kepala polisi terdengar. Kalian bawa anak itu ke kantor, ditanya pada sang bawahan. Tidak, jangan bawa anak saya. Dia tidak bersalah, tolak Ibu Wira. Tidak, saya ingin mendengar pengakuannya sekarang. Jika diberi waktu, takutnya dia akan membuat kesaksian palsu ketika diinterogasi nanti, tutur Paranto. Ia berhasil melepaskan diri dari jeratan beberapa polisi dan menghampiri Wira. Kamu, ditariknya kerah baju Wira dengan menatap tajam anak tersebut. Sementara yang ditatap sama sekali tak menampakkan ekspresi takut ataupun bersalah. Seakan-akan ia mengatakan bahwa yang ia lakukan sudah benar. Benar-benar sang pemuja cinta. Mengapa kamu melakukan hal ini pada anak saya? Paranto bertanya dengan wajah menahan tangis. Tak tahukah kau, saya menanti lama untuk bisa bertemu anak saya, tuturnya lagi. Tapi yang saya temui malah mayat anak saya. Apa yang kau lakukan pada anak saya? Pecahlah sudah tangis ayah yang merindukan putrinya. Saya mencintai anak bapak. Akhirnya Wira mengeluarkan suara. Dengan cara seperti ini? Tanya Paranto. Dengan cara membunuhnya? Paranto berteriak di hadapan Wira. Ia tak kuasa menahan sesak di dada. Saya tidak membunuhnya. Wira tak terima dengan tuduhan bapak dari gadis yang ia cintai. Saya mencintainya melebihi apapun, tapi kalian sama sekali tak pernah mau menerima cinta beda agama kami. Wira melepaskan cengkeraman Pak Wira dari bajunya. Ia sesenggukan dengan mata memerah. Terlihat marah, namun sedih dalam waktu bersamaan. Kami telah merancang masa depan kami. Kami telah berjanji hidup bersama sampai maut memisahkan, ujarnya lagi. Namun kalian
Ia menuju ke arah kerumunan warga. Menentang dengan alasan kami beda Tuhan. Apa salah kami? Aku bisa saja mengikuti agamanya agar kami tak lagi memiliki perbedaan. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Wira, bicara apa kamu? Kau tak bisa meninggalkan agamamu hanya karena cinta. Bentak ibunya. Jangan menjual agama karena cinta, Wira. Itu salah. Lanjutnya lagi. Ibu juga sama, tak pernah memikirkan perasaanku. Tutur Wira dengan air mata yang sudah menganak. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.